di atas titian jalan yang lurus. Allahumma amin. Ikhwan wa ikhwa fillah rahimani rahimakumullah ta'ala jami'an, melanjutkan pada pembahasan sebelumnya. Ini masih pembahasan terkait masalah man yudradu nganil hauti, itu orang-orang yang dijauhkan atau dihalau atau diusir dari telaga Kausar. Yaitu masih membahas masalah itu. Jadi tiang-tiang ingkang sami ditebihaken boten diizinkan meminum dan kemudian diusir dari telaga Kausar. Masih di bab itu ya. Qala ulama kemarin telah menyinggung ulama-ulama kita rahmatullahi alaihim, mudah-mudahan rahmat Allah atas mereka ulama-ulama kita, itu menyebutkan di antara orang-orang yang diusir dari telaga Kausar, satu yang pertama, kemarin ini sudah, yaitu fakullu man irtada an dinillah. Yang pertama, tiap-tiap siapa saja yang murtad dari agama Islam. Yang pertama, golongan yang diusir, dijauhkan, tidak diizinkan minum di telaga Kausar adalah yaitu siapa saja yang murtad dari agama Islam. Nah, kemarin telah disinggung murtad kan wonten kali. Satu, murtad karena dia keluar dari agama Islam, pindah ke agama liane. Ini tidak dibahas, artinya harus jelas. Yang kedua, dia jatuh menjadi orang murtad karena pelanggaran tidak melaksanakan kewajiban yang dibebankan di dalam Islam yang mengakibatkan dia jatuh secara syariat, hukumnya murtad keluar dari Islam. Ya, contohnya yang kemarin kan pun disinggung, diantaranya meninggalkan sholat secara mutlak. Tinggalnya orang Islam ora tahu sholat, kan berarti meninggalkan sholat secara mutlak. Yang seperti ini sama hukumnya. Dia dihukumi ridha, murtad, keluar dari agama Islam secara otomatis sampai dia bertobat jika dia meninggalkan sholat secara mutlak. Nah, sekarang yang kedua, kalau kemarin satu pun disinggung, kemudian yang kedua, yang golongan yang kedua, ahdasa fihi ma la yardahu Allah ta'ala wa lam ya'dan bihillahu. Siapa saja yang membuat sesuatu yang baru di dalam agama, siapa saja yang membuat sesuatu yang baru dalam agama, sesuatu yang baru itu tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak diizinkan di dalam agamanya Allah. Berarti siapa saja yang membuat sesuatu yang baru, sementara sesuatu yang baru itu tidak diridhoi oleh Allah dan sekaligus tidak diizinkan dalam agama, dalam syariat Islam. Ini yang insya Allah kemudian kita akan singgung terkait masalah sesuatu yang baru dalam agama. Sekarang berkata seperti ini, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, tepatnya yaitu surat ya, suratnya adalah surat Al-Maidah ayatnya surat Al-Maidah ayatnya 3. Surat Al-Maidah surat nomor 5 ayatnya nomor 3 ya. Allah di sana itu berfirman, ya surat Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditum lakumul islama dina. Allah berfirman, pada hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Agama Islam sempurna nopo senes? Ya. Sing jenengane sempurna berarti ora bisa dikurangi, ora bisa ditambah. Contoh misalnya gini, jeriji kulo panjenengan sedaya sempurna mboten? Sempurna kan berarti jempolnya anak,
jari manisnya ada, jari tengahnya ada, jari manis, kemudian ini ada, kelingking ada, sempurna. Nek ditambahi, misal jijine anak itu jempolnya telu, sempurna mboten? Mboten. Nek suatu saat jijine 5 mung 4 tok, sempurna mboten? Nah, agama Islam, kata Allah di dalam ayat ini, hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Berarti agama Islam perlu digarisbawahi sempurna. Orang bisa ditambahi, orang bisa dikurangi. Kan itu ya? Lantas, wa atmamtu alaikum nikmati, dan aku Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan atas kalian pula nikmati, yaitu nikmat-nikmatku. Lantas Allah berfirman, wa raditu lakumul Islam madina, wa raditu lakumul Islam madina, dan aku Allah Subhanahu wa taala ridho Islam untuk agama kalian sebagai agama. Berarti ini menunjukkan, intinya pada ayat ini membahas atau menyebutkan pilih agama Islam sempurna. Nek ditambahi berarti orang sempurna, nek dikurangi ya orang sempurna. Sampean sholat subuh rakaat sempurna mboten? Suatu saat ditambahi dari 3 rakaat sempurna mboten? Wah, serakaat tok. Jadi seperti itu ya. Oke, pertama landasannya. Kemudian berikutnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Ini kan membahas sesuatu yang baru dalam agama. Rasulullah bersabda, man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu wa huwa raddun. Riwayat Bukhari, nomor hadisnya 20. Rasulullah bersabda, siapa saja yang membuat sesuatu yang baru fi amrina, di dalam urusan kami, yang dimana urusan yaitu sesuatu yang baru itu di dalam urusan kami tidak ada dari kami, maka urusan sesuatu yang baru itu adalah raddun, tertolak. Siapa saja yang membuat sesuatu yang baru di dalam agama Islam, sementara di dalam agama Islam tidak ada, maka sesuatu yang baru itu tertolak. Hadis Bukhari nomor 20. Seakan-akan menyempurnakan penjelasan firman Allah tadi. Di dalam ayat Al-Quran menyebutkan Islam sempurna. Yang kedua, Rasulullah menyebutkan sesuatu yang baru di dalam agama, kalau tidak ada bentuk sesuatu dari kami di sini maksudnya petunjuk Al-Quran dan Sunnah, maka itu menjadi sesuatu yang tertolak. Hadis yang ketiga, man amila ngamalan laisa alaihi amruna, siapa saja yang beramal dengan suatu amalan. Siapa bae sing beramal, nek diartikna nggo bahasa Jawa kan, man sapa-sapane wong ngamila kang amal sapa man amalan ing amalan. Kalimatnya seperti itu. Laisa alaihi amruna, laisa ora ono alaihi ing atase amalan itu amruna perkara kami, fahuwa maka amalan itu tertolak. Siapa saja yang beramal dengan satu amalan, amalan itu tidak ada di dalam perkara kami, maka amalan itu tertolak. Kan penjelasan meni seakan-akan menunjukkan pilih Islam sempurna, sampai-sampai nek anak amalan mengatasnamakan Islam, sementara tidak ada perkara dari petunjuk Al-Quran dan Sunnah, maka amalan itu tertolak. Singkatnya seperti itu. Hadis yang disebutkan di dalam hadis yaitu Muslim, nomor hadisnya 1718. Mau yang pertama hadis Bukhari, yang kedua hadis Muslim. Nah, terus sampean ditakoni ini kan berbicara masalah orang yang diusir dari Telaga Kausar. Bukan diomongkan siapa saja yang membuat sesuatu yang baru dalam agama, sebenarnya sesuatu yang baru itu tidak diizinkan oleh Allah, tidak diridhai oleh Allah. Ya,
istilah dalam bahasa kita atau bahasa kitab atau bahasa di dalam kitab-kitab, istilah sesuatu yang baru yang tidak ada tuntunan di dalam Islam, istilahnya bid'ah. Sampai pernah guru, oh bid'ah, ini ya. Berarti ini menunjukkan sinten kemawon tiang yang berbuat sesuatu yang baru atau berbuat bid'ah, maka dia ditolak atau diusir dari telaga Kausar. Kalimatnya itu. Dan terus anjenengan siki ditakoni. Nah, terus bid'ah apa? Sampai ditakoni bid'ah siapa ya? Karena ini kan perkara penting. Soalnya nek saben-saben umat Islam nek ngasih gawe perkara baru atau perbuatan bid'ah, dheweke diusir ora udi ngombe ngemeng telaga Kausar. Sampean kepengen ngombe mboten? Ya pengen. Berarti kudu dadi golongan yang betul-betul jauh dari perbuatan bid'ah. Daripada kemudian kita terjun kepada perbuatan-perbuatan yang tidak dicontohkan dalam Islam, mending berbuat sesuatu sing genah anak tuntunane wong dewek baik. Kalau kita berbicara masalah sesuatu yang telah dituntunkan oleh Rasulullah, dewek wis kerepotan. Sholat tahajud sudah jelas tidak ada perbedaan ulama kalau itu sunnah. Sholat witir wis genah kan ya mbok. Sholat duha sudah jelas. Sholat rawatib yang mengiringi sholat 5 waktu juga sudah jelas. Sampai orang belum boleh di sholat-sholat dia nih. Dedak sholat tolak bala, ngomong apa? Ini kan yang ngomong sholat-sholat sing wis gena-gena dituntunan Nabi, dewek wis kerepotan. Kan ya? Kok masih nambah-nambahi? Karena mending ya sudahlah daripada itu jadi pembicaraan ulama, polemik, bahkan itu bisa terjerumus dalam perbuatan bid'ah, mending melakukan satu hal yang genah-genah dicontohkan nang Nabi kan genah. Sampean dewek denek berbicara sholat mungi terus. Jarang. Konek bulan Ramadan lah. Iya kan? Selalu. Sekarang ini menurut itu Ibnu Rajab, kalau Ibnu Rajab menjelaskan hadis tadi. Jadi hadis tadi kita dijelaskan nang Ibnu Rajab. Ibnu Rajab Al-Hambali menjelaskan hadis tadi. Kullu makana fid-dinni. Tiap-tiap apa saja di dalam agama. Tiap-tiap apa saja di dalam agama. yakni adalah mendapat izin dari Allah dan Rasulnya. Jadi gampangannya setiap amalan apa saja dalam agama Islam ada izin dari Allah dan Rasulnya. Jika kemudian tidak ada izin di dalam agama, tidak dibenarkan di dalam Al-Quran ataupun Sunnah, laisa minadini, itu bukan dari agama. Maksudnya ya, amalan, semua amalan apa saja yang betul-betul ada izinnya dari Allah dan Rasulnya, maka itu bukan sesuatu yang bid'ah. Sesuatu yang bid'ah adalah dia mengatasnamakan agama lepas dari petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Contoh, sampean metukan masjid berngaji terus sampean sujud madep nyerong ngalor mujur ngetan gone maca subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la. Begitu wis maca ngone sujud seperti itu, terus jenengan jagong maca la haula wala quwata ping 3, ngadep ngetan maca kayak ping 3, ngadep gitu ping 3, terus mengulun ping 3. Ki jenengane bid'ah itu. Bid'ah. Nang apa disebut bid'ah? Orang nang agama. Kan sujud apa? Anu dikir apa? Ayo. Kan ya, karena gini, aja ngasih jenengan suatu saat kemudian melakukan satu perbuatan yang tidak ada contoh di dalam Islam. Dek dilurui kurang anak yuk tuntunan dengan agama kang
kan petunjuk Quran ya ana kan sunah ana sampean malah nglakoni denenge misal loh sing penting sing diwaca nang dhewek ya kan apik nyatane bacaan tasbih macane ya kecuali yang ngene maca sujud dangdutan lah iya iki jenengane orang yang keras kepala tidak mengetahui dalil karena berbicara pada konteksnya bukan berbicara masalah sesuatu yang baik dalam pandangan manusia, tetapi apakah itu baik menurut hitungan agama, petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Soalnya gue daripada sampean ngamal-ngamal sesuatu sing gena, mending sing kena. Kan eman-eman ya. Aja ngajok nek dewek suatu saat nyesuk mengtelaga kausar jebulane nang kana terus diusir karena berbuat sesuatu yang beda. Terus kemudian berikutnya, sekarang berkata yaitu ulama, al-bid'atu minal lughah, bid'ah menurut bahasa. Segini berbicara masalah bid'ah menurut bahasa, itu diambil dari kalimat badinga yabdangu bid'an. Menurut bahasa diambil dari kalimat badinga yabdangu bid'an. Dan ada istilah badingun. Nek kalimatnya menjadi badingun, ba terus dal, terus ya disukun, terus ngain. Itu artinya adalah sesuatu yang baru tanpa ada contoh sebelumnya. Bahan-bahannya juga tidak ada. Kalimat nang bahasa Arab jadi ini badingun. Sesuatu yang baru, bahan-bahannya tidak ada contoh sebelumnya. Ini dipakai oleh Allah. Allah berfirman dalam surat yaitu Al-Baqarah ayat 117. Ya Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 117. Di sana Allah berfirman, badingun, kalimat ini, badingus samawati wal ardi. Badingun dia Allah yang membuat sesuatu yang baru tanpa contoh, bahan-bahannya orang anak yaitu gawe apa? As-samawati, langit. Langit nek sampean terus ditakoni Allah ngene gawe langit dicontoni siapa? Bahan-bahannya apa? Sebelumnya bisa ana sing gawe iki apa? Mulane jenengane badingun. Maksudnya jangan sampai kita membuat sesuatu yang baru dalam agama sebelum orang contohkan Nabi, orang petunjuk Al-Quran ngambil sunnah. Gue maksudnya seperti itu karena istilah dalam bahasa badingun nanti bisa berubah menjadi bid'ah. Gue kini digunakan nang Al-Quran. Terus Allah juga berfirman, badingus samawati wal ardi. Dan juga Allah membuat sesuatu yang baru yaitu bumi. Bumi ini sampean siki singgo urip kayak oleh Allah Subhanahu wa taala ngene gawe dari apa? Bumi dhek nek digawe kan apa? Sing nyontoni Allah siapa? Sing sebelumnya wis ana contoh gawe kayak gitu. Mulane tinggo nang Allah nggawa kalimat badingun. Dialah Allah Subhanahu wa taala membuat sesuatu yang baru. Sebelumnya tidak ada contoh-contohnya dan sebelumnya pula tidak ada bahan-bahannya. Bahan-bahannya apa Cece? Kan semen, bata, apa-apa. Kemana? Mulai dengan kalimat badingun. Lantas Allah Imam Asy-Syatibi menjelaskan makna bid'ah. Imam Asy-Syatibi menerjemahkan makna bid'ah. Bid'ah adalah istilah nibaratun an tariqatin. Istilah yang digunakan untuk menyebutkan jalan fid dini di dalam agama. Jadi istilah yang digunakan untuk menyebutkan jalan di dalam agama. Kalimatnya seperti itu. Yang dimana muhtarona yang dibuat-buat. Berarti jalan istilah untuk menempuh jalan di dalam beragama yang dibuat-buat. Kalimatnya seperti itu. Tudahi tujuannya untuk menyaingi syariat Islam.
Berarti kan syariat Islam anak-anak wujudnya kayak model syariat Islam. Tujuannya adalah untuk yuqsadu bisyuluki 'alaiha. Tujuannya untuk menempuh jalan di dalam beragama itu, di antaranya adalah al-muballighah, yaitu berlebih-lebihan di dalam ibadah kepada Allah. Tujuannya karena ngoneng ibadah berlebih-lebihan. Maksudnya kayak gini. Bid'ah menurut Imam Asyatibi yaitu istilah yang digunakan untuk agama yang dibuat-buat, dan hal itu tujuannya adalah menyaingi, menandingi syariat yang sudah ada. Berarti maunya orang tentang syariat, dan sedal itu dilakukan karena untuk menjalankan agama dan berlebih-lebihan di dalam ibadah kepada Allah. Gampangannya ya, wong sholat isya mulai takbir Allahu Akbar, kayak misal ketone anu kan iki tujuannya supaya menunjukkan Allah Maha besar banget, iki misal iki jenengane berlebih-lebihan di dalam